Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2121, Titan. Pukulan dahsyat dari Seven Shadow mendarat di tulang belakang pemanah dan mengirim mereka terbang seperti boneka compang camping, atau setidaknya itu akan terjadi, jika bukan karena tubuh aslinya yang menerjang ke depan pada saat yang sama untuk melancarkan serangannya sendiri. Momentum pukulannya yang berlawanan membuat dampaknya sangat dahsyat, merusak lingkungan sekitar, dan mengirimkan pecahan tulang beterbangan ke segala arah. Aduh! Tubuhnya yang tersiksa tidak bereaksi dengan baik terhadap tekanan pertempuran yang hebat. Bahkan, ia merasa seperti berada di ambang kehancuran. Tapi itu tidak apa-apa, karena ada Sunni lain yang benar-benar segar, siap mengambil alih tugas itu. Begitu pemanah itu mendarat di tanah, inkarnasi ketujuh sudah berada di atas mereka. Musuh melemah dan linglung, tetapi masih berbahaya. Bahkan diperlambat oleh perintah-perintah yang menindas dari penguasa bayangan, mereka berhasil menghindari serangan mematikan itu dan berguling menjauh, lalu berdiri beberapa saat kemudian. Masih membara dengan tekad dingin dan mematikan yang sama. Sunni tersenyum lemah sambil mendorong tubuh aslinya dari tanah. Bayangan misterius itu benar-benar keras kepala. Atau mungkin mereka tidak tahu apa-apa, karena telah menghabiskan ribuan tahun membunuh orang lain agar bisa bertahan hidup. Apakah bayangan itu mengingat apapun kecuali berburu dan membunuh? Apakah bayangan itu mampu menyerah? Lagi pula, itu tidak masalah. Bahkan jika tekad sang pemanah tak terbatas, mereka sudah terlalu jauh. Kekuatan apapun yang tersisa mungkin cukup untuk membunuh satu Sunni, tetapi tidak untuk dua, terutama karena Sunni yang kedua tidak mengalami luka fisik. Dikelilingi oleh sisa-sisa ular mati yang menjulang tinggi, mereka bertiga bertarung tanpa menahan apapun. Tanah bergetar karena amukan pertarungan putus asa mereka, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa si pemanah tidak memiliki harapan untuk bangkit kembali dari pertarungan itu. Sunni bahkan merasa sedikit kotor, untuk sesaat, karena mengeroyok bayangan pembunuh itu. Tetapi anggapan aneh dan tidak masuk akal itu segera lenyap, digantikan oleh kegembiraan penuh dendam. Lalu kenapa? Jadi kenapa jika 2 lawan 1? Itulah yang pantas diterima oleh orang gila terkutuk itu. Tentu saja, dalam situasi lain. Bahkan 7 inkarnasinya tidak akan cukup untuk membunuh pembunuh kejam dari Shadow Realm, apalagi 2. Lagi pula, ia terus memanggil musuhnya sang pemanah karena suatu alasan. Bayangan misterius itu jelas merupakan ahli memanah dan pertarungan jarak jauh yang hebat, menggunakan jebakan. Taktik penyergapan yang licik dan cermat untuk memburu mangsanya. Pertarungan jarak dekat bahkan bukan area kompetensi mereka yang sebenarnya, tidak seperti dia, namun itulah yang Sunni paksakan pada mereka. Belum lagi kenyataan bahwa semua persiapan matang sang pemanah menjadi sia-sia ketika bayangan kutukan menginjak-injak tempat perburuan mereka, dikejar oleh makhluk kegelapan. Tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk mengerikan yang telah dilawan, dikalahkan, dan dihancurkan oleh sang pemanah sebelum Sunni muncul. Jadi, sejak awal, ia telah melawan seseorang yang telah melemah dan terkuras oleh pertempuran yang panjang dan tak kenal ampun. Tapi bagaimana dengan itu? Sunni sendiri sudah dalam kondisi yang buruk sejak awal. Kekuatannya sangat terbatas, dan dia bahkan tidak bisa mengambil risiko memanggil bayangannya. Jadi, dia sungguh-sungguh percaya bahwa sekalipun keduanya berselisih pada puncak kejayaannya, hasilnya akan sama saja. Pemanah itu akan terbunuh, dan Sunni akan menjadi pembunuhnya. Sama seperti dia akan membunuh makhluk terkutuk itu sekarang. Sang pemanah masih bertarung,
tetapi kekuatan mereka mulai melemah. Bayangan ketujuh dengan tenang menghindari pukulan-pukulan telak mereka, membalas dengan satu serangan kejam yang tak terelakkan. Tubuh aslinya berfungsi untuk mengalihkan perhatian dan memperlambat musuh, sehingga serangan-serangan ini dapat mendarat. Ketika bayangan pembunuh itu mencoba mengganti target dan menghabisi tubuh asli terlebih dahulu, avatar ketujuh akan menghukum dengan kejam saat gangguan itu terjadi. Sehingga menghancurkan versi Sunni yang lebih babak belur menjadi mustahil. Bagaimanapun, ia telah menguasai seni bertarung yang aneh sebagai sebuah kelompok. Kedua inkarnasi itu bergerak dalam harmoni yang sempurna satu sama lain, menjalin jaring kematian yang tak terhindarkan. Sunni menghindari tendangan cepat dan mematikan dengan anggun, lalu menggunakan tubuhnya yang lain untuk menerjang pemanah itu dari belakang. Bayangan itu menghindari serangannya dengan mudah, tetapi itu membutuhkan waktu yang berharga. Sepersekian detik kemudian, tinju Sunni mengenai sisi kepala mereka, membuat musuh terhuyung-huyung. Dan menggunakan kesempatan itu, tubuh asli itu melancarkan tendangan ganas ke sisi lutut si pemanah, merasakan sesuatu retak dengan kepuasan yang gelap, agak biadab. Menghajar bayangan misterius itu sampai mati. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Semua senjatanya sudah hilang, dan bahkan serpihan terakhir taring gading besar itu telah hancur ketika dia menghancurkan bayangan penghukuman. Sekarang, hanya tersisa sepotong, masih terkepal di tangan Sunni untuk menambah bobot pukulannya. Dia menghirup napas dengan suara serak. Menyerahlah dan matilah dengan anggun. Saat pemanah itu mendapatkan kembali keseimbangannya dan mengangkat lengannya untuk menangkis serangan yang menghancurkan, bayangan ketujuh menambahkan, temukan kedamaian dalam diriku. Atau apapun, musuh mereka kini tampak seperti hantu, setelah kehilangan sebagian besar kekokohan mereka. Asap hitam mengepul dari luka-luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh pemanah itu, mengelilingi mereka seperti kerudung yang mengepul. Lekuk-lekuk tubuh anggun di bawahnya selalu samar-samar, tetapi sekarang, semuanya begitu samar hingga hampir tampak tak nyata. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Sunni mungkin menyimpan dendam terhadap pemanah misterius itu, tapi musuh seperti itu. Setidaknya mereka pantas mati dengan bersih. Sambil menerjang maju dengan kedua tubuhnya, dia menjatuhkan salah satu dari mereka rendah, sedangkan yang lain menghantam tinggi. Sang pemanah terhuyung mundur, menghindari serangan ke kepala mereka, tetapi mereka gagal menghindari tubuh aslinya. Sesaat kemudian, Sunni berhasil menangkap mereka dan membanting mereka ke tanah. Itulah akhirnya. Ketika avatar ketujuh mencengkeram lengan pemanah, tubuh asli menekan musuh ke tanah dengan semua beban luar biasa yang diberikan kepadanya oleh bulu kebenaran dan mengangkat tinjunya. Wajahnya tenang dan dingin saat ia menyerang, dengan tujuan membelah tengkorak bayangan misterius itu. Satu pukulan saja tidak cukup, jadi dia menyerang lagi, dan lagi. Hingga Onyx Shell pun tak kuasa menahan kekuatan pukulannya yang dahsyat, kulit di buku-buku jarinya pun terbelah, tetesan darah merah berjatuhan menjadi gumpalan asap hitam yang mengerikan. Sang pemanah masih berjuang, tetapi saat itu, gerakan mereka sangat lemah sehingga hal itu tidak menjadi masalah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunni membiarkan pecahan taring gading yang masih dipegangnya di tangan meluncur turun, lalu menangkapnya di antara jari-jarinya. Dia mengarahkan ujung tajam pecahan tulang itu ke tenggorokan si pemanah. Akan tetapi, tepat saat dia hendak mengirisnya, sebuah suara ramah bergema dari kegelapan. Ya ampun, aku tidak akan melakukan itu. Budak Bayangan Bab 2122, Saran Ramah. Sunni membeku, tiba-tiba merasakan dinginnya rasa takut mencengkeram hatinya. Itu adalah transisi yang mengagetkan untuk dialami.
Dari tekad dingin untuk mengakhiri nyawa musuh dan semua keyakinan yang menyertainya, menjadi kegelisahan yang luar biasa dan rasa waspada yang menusuk. Namun, apalagi yang seharusnya dirasakannya saat mendengar suara tanpa tubuh bergema dari kegelapan alam bayangan? Ditambah lagi fakta bahwa suara itu tidak berbicara dalam bahasa yang biasa digunakan di dunia nyata. Sebaliknya, suara itu berbicara dalam dialek bahasa kuno yang digunakan oleh peradaban-peradaban selanjutnya di alam mimpi. Sambil masih memegang pecahan tulang tajam di tenggorokan sang pemanah, Sunni dengan hati-hati melihat ke sekeliling. Ia juga menyebarkan indera bayangannya ke segala arah, dengan tergesa-gesa mencoba menemukan sumber suara itu. Tidak ada seorang pun. Merasa mulutnya kering, Sunni terdiam sebentar, lalu bertanya dengan suara serak, siapa yang berbicara? Inkarnasinya yang lain juga tegang, siap melindungi tubuh aslinya dari bahaya jika perlu. Ada beberapa saat hening, lalu suara itu menjawab dengan nada acuh tak acuh dan agak ramah, saya. Sunni berkedip, apa? Kali ini, ia dapat menentukan arah datangnya suara itu dengan lebih baik. Suara itu sangat dekat, dan rendah ke tanah. Pandangannya menjelajah kuburan ular-ular, hingga akhirnya tertuju pada sesuatu yang pernah dilihatnya sebelumnya, tetapi tidak terlalu dipedulikannya. Tengkorak manusia yang berdiri sendiri di tengah tulang-tulang ular, menempel pada kerangka manusia yang hancur sebagian. Tidak ada percikan kehidupan di kerangka yang babak belur itu. Dan bahkan ketika Sunni mengalihkan pandangannya, tidak ada pancaran esensi jiwa maupun kegelapan korupsi yang keji di dalam tulang-tulang tua itu. Namun, saat ia memperhatikan, ia melihat setitik cahaya kecil melayang ke udara dari dalam lubang hitam menganga di rongga mata tengkorak yang kosong. Tepat pada saat itu, kerangka itu berbicara, ya ampun, kalau kamu lihat aku kayak gitu, aku jadi malu. Sunni menggigil, rahang tengkorak kuno itu tidak bergerak, tetapi suara itu pasti berasal dari dalamnya. Dia menatap kerangka itu dengan mata terbelalak beberapa saat, lalu memaksakan diri membuka mulut. Aku mengenalmu, bukan? Tengkorak putih itu, jelas saja, tidak menunjukkan reaksi apapun. Benarkah? Ya ampun, aneh sekali. Tidak pernah terbayangkan aku dikenal oleh orang-orang terhormat seperti itu. Lagi pula, aku hanyalah seorang budak yang hina. Sunni tersenyum muram. Yah, apa yang kau tahu? Aku juga. Kerangka itu tertawa. Tidak. Orang sepertiku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk agung sepertimu. Bayangan dewa sejati. Siapa yang mengira bahwa bahkan setelah kematian dewa bayangan, bayangannya akan terus berkeliaran di dunia. Astaga. Sungguh hina. Sunni menyipitkan matanya dan terdiam beberapa saat. Kemudian dia berkata dengan muram, kamu adalah Eris dari 9. Sekarang, dia yakin bahwa kerangka yang banyak bicara itu adalah persis seperti yang dia duga. Itu adalah makhluk misterius yang diambil Nephis dari pohon mistis di gurun mimpi buruk untuk digunakan sebagai pemandu. Namun, bagaimana ia bisa berakhir di alam bayangan? Menurut Nephis, ia telah berpisah dengan Eris di wilayah terluar dunia bawah. Tengkorak putih itu menatap Sunni tanpa ekspresi selama beberapa saat, lalu berkata dengan datar, "Hah. Jadi kau memang mengenalku?" Sunni terdiam sejenak, mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kerangka itu tidak melukai Nephis. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan atau tidak memiliki kemampuan untuk melukai Sunni. Lagi pula, tidak sembarang orang dapat bertahan hidup selama ribuan tahun dalam kehidupan yang aneh, dipaku di pohon di neraka sungguhan. Sungguh tidak dapat dipahami bagaimana Eris bisa ada pada awalnya. Tapi hal pertama yang pertama, menundukkan pandangannya,
Suni menatap pemanah yang sedang berjuang melawan dengan lemah, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke kerangka yang babak belur. Kau bilang kau tidak akan membunuh makhluk ini? Kenapa? Keris Sang Sembilan terkekeh. Oh, itu hanya nasihat yang bersahabat, dari seorang budak kepada budak lainnya. Pikirkanlah, nak. Dia telah memburu bayangan selama ribuan tahun di sini, di alam dewa bayangan, alih-alih menyerah pada kematian. Sungguh roh yang menantang. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kau membunuhnya, dan bayangannya memasuki laut jiwamu? Suni tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tidak mempertimbangkan hal itu. Pasti ada benarnya juga kata-kata si kerangka. Menurut semua catatan, begitu bayangan pergi ke alam bayangan, bayangan itu seharusnya tunduk dengan damai pada kehendak ilahi penciptanya dan dimusnahkan, berubah menjadi esensi jiwa murni, seperti bayangan para prajurit yang bangkit yang pernah dilihatnya. Bahkan bayangan penghukuman, meskipun tampak masih memiliki sebagian dari agensinya, hanya mengikuti hukum alam bayangan dan mencoba berziarah ke pusatnya. Dan melebur menjadi esensinya dalam proses tersebut. Namun, pemanah misterius itu berbeda. Bukan saja mereka, dia, tampaknya menentang cara alamiah dari segala sesuatu dengan menjelajahi alam bayangan sesuka hatinya, tetapi dia juga menolak untuk dimusnahkan. Bertahan hidup selama ribuan tahun dengan membunuh bayangan lain sebagai gantinya. Suni sudah lama menduga bahwa laut jiwanya seperti versi miniatur alam bayangan yang baru lahir. Jika memang demikian, hukum yang mengaturnya akan jauh lebih lemah dan jauh lebih mudah dilawan daripada hukum kejam yang mengatur alam kematian. Jadi, apa yang akan terjadi jika dia membunuh pemanah misterius itu? Bukankah dia akan mengundang pembunuh berantai ke dalam jiwanya? Dia menggigil. Melihat reaksinya, kerangka yang babak belur itu tertawa. Saya lihat Anda menyadari bahayanya. Dia telah menjadi sangat liar, bukan? Sungguh memalukan. Astaga, orang itu sangat gagah berani dan saleh, tetapi bayangannya sangat jahat dan ganas. Suni menatap tengkorak putih itu sambil mengerutkan kening. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu mengenalnya. Aris terdiam sejenak, lalu tertawa. Tentu saja, lagi pula, dia adalah salah satu dari 9. Budak bayangan bab 2123, mencari kematian. Salah satu dari 9. Suni merenungkan kata-kata ini beberapa saat, kerutan dalam muncul di wajahnya yang memar. Inkarnasi ketujuh itu hanya mengangkat sebelah alis, mempertahankan sikap acuh tak acuh. Dia telah menemukan jejak yang ditinggalkan oleh 9 yang misterius beberapa kali selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak tahu siapa anggota kelompok yang samar ini atau apa tujuan mereka. Yang dia tahu hanyalah bahwa mereka tampaknya telah meninggalkan bekas luka yang dalam pada sejarah alam mimpi. Auro Sang 9, musuh mimpi buruk pertamanya. Aris dari 9, pemandu yang membawa Nephis ke mimpi buruk keduanya. Dan Aletheia dari 9, sang pencari pertama. Sumber kekotoran yang kehancurannya telah mengakhiri ketiga mereka. Dan sekarang, inilah yang keempat. Setidaknya bayangan yang keempat. Suni menatap pemanah yang kebingungan itu, lalu berbalik mengamati tengkorak putih itu dengan saksama sebelum berbicara. Dan siapa sebenarnya 9 itu? Beberapa partikel cahaya keluar dari rongga mata tengkorak yang kosong sebelum menjawab dengan nada netral, sepertinya kau tidak mengenalku. Suni tersenyum muram. Saya tahu kamu menghindari jawaban itu. Aris mendesah. Jika kisah kita sudah dilupakan, biarlah tetap begitu. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan semoga saja kita semua sudah meninggal sekarang. Dia tampak enggan untuk berbagi.
Sunyi mempertimbangkan kata-kata berikutnya selama beberapa saat. Ia sangat ingin mengetahui rahasia 9, tetapi pada saat yang sama, ia waspada terhadap kerangka yang tidak bergerak itu. Mungkin lebih baik tidak membuat makhluk aneh itu kesal, terutama dalam kondisinya saat ini. Setidaknya belum. Sunyi akhirnya berbicara, kau tidak tampak begitu mati. Namun, disinilah kau. Bagaimana kau bisa berakhir di alam bayangan? Kau bukan bayangan. Nevis telah meninggalkan Eris di dunia bawah, jadi apa yang dilakukan kerangka yang banyak bicara itu di sini? Kerangka yang babak belur itu tertawa. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Sederhana saja, aku berjalan kaki ke sini. Sunyi terus menatap tengkorak putih itu, tidak geli. Eris mendesah. Apa? Aku benar-benar melakukannya. Dulu sulit untuk mencapai alam bayangan, tetapi sekarang karena tidak ada tuannya dan semua alam tampaknya telah menyatu, lebih mudah untuk berpindah dari satu alam ke alam lainnya. Alam kematian selalu terhubung dengan dunia bawah, yang berfungsi sebagai batas antara alam orang hidup dan alam orang mati. Sekarang, alam itu hanya terletak di bawahnya. Jika kau melompat ke abis, kau akan jatuh ke alam bayangan. Itulah yang kulakukan. Mata Sunyi menyipit sedikit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak. Perlahan, ia menyadari bahwa langit hitam tanpa bintang di atasnya bukanlah langit sama sekali. Faktanya, ia berada jauh di bawah tanah. Bahkan lebih dalam dari dunia bawah, yang terletak di bawah pegunungan Hollow. Namun, alam bayangan itu luas. Jadi, sepertinya ada seluruh dunia bawah tanah di bawah permukaan alam mimpi yang diketahui, membentang dari pantai terlupakan hingga entah di mana. Dia hanya akan mengetahuinya jika dia melintasi seluruh alam kematian dan menemukan jalan ke permukaan di sisi lain, jika memang ada. Apakah ada pintu masuk lain ke alam bayangan? Dia tiba-tiba terpesona dengan pertanyaan itu. Jika mereka melakukannya, mungkin ada yang tersembunyi di gua-gua di bawah Forgotten Shore, tempat laut gelap dulu berlindung dari terik matahari. Yang lain mungkin tersembunyi di jurang kosong di bawah Chain Isles. Hal ini sebenarnya tidak terlalu penting, namun sebagai seorang penjelajah, Sunyi mau tidak mau terpesona dengan misterinya. Kehadiran makhluk kegelapan juga bisa dijelaskan dengan dekatnya dengan dunia bawah. Itu sangat aneh, namun, ia memiliki masalah yang lebih mendesak untuk ditangani. Misalnya, motif di balik kerangka misterius itu. Sambil melirik tengkorak yang tanpa ekspresi itu, Sunyi mengerutkan kening. Mengapa kau datang ke sini? Alam bayangan bukanlah tempat yang ramah. Malah, tempat ini menjanjikan kematian dan kehancuran. Eris Sang 9 terkekeh. Deskripsi yang sangat tepat. Tapi itulah alasan mengapa aku ingin datang ke sini. Kau tampaknya telah diberkati oleh Dewa Bayangan, Nak, tapi aku, sebaliknya, dikutuk olehnya. Aku, Azarax, Kanaf, dan beberapa yang lain, astaga. Sungguh sekelompok orang malang yang menyedihkan. Kami diusir dari kematian, jadi kami tidak bisa mati. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, namun, Dewa Bayangan sudah tiada. Jadi, aku sendiri yang melakukan perjalanan dan datang ke alam kematian untuk dimusnahkan. Ah, tapi itu butuh waktu. Sangat membosankan. Tepat saat dia mengatakan itu, seberkas cahaya lain melayang ke udara dari dalam tulang-tulang putih itu, membuktikan bahwa alam bayangan memang perlahan-lahan menghancurkan bahkan. Apapun itu yang Eris. Sunyi terdiam beberapa saat, terkejut. Bayangan pemanah itu meronta lemah di bawahnya, tetapi dia tidak memedulikannya. Apa-apaan? Dikutuk oleh Dewa Bayangan? Tidak bisa mati? Kutukan macam apa itu?
Kenapa Sunni malah dihantui oleh sosok yang menjijikkan saat dia terkena kutukan? Tapi Aris malah menjadi abadi? Di mana keadilan dalam hal itu? Dia mendesah kesal. Tampaknya orang ini tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia telah membuat marah para dewa. Apa yang dikatakan Nephis? Bahwa Aris mengaku telah menggorok leher dewa? Apakah dewa memang punya tenggorokan? Sunni ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan muram, kamu bilang kalau aku membunuh bayangan ini, ia akan memasuki laut jiwaku. Sama seperti ia memasuki alam bayangan. Jadi, apakah alam bayangan adalah sisa laut jiwa dewa bayangan? Tengkorak itu menatapnya dengan tidak percaya. Hah? Aris berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada ramah, dewa tidak seperti kita manusia, nak. Mereka tidak benar-benar memiliki tubuh, jiwa, dan laut jiwa. Semuanya sama saja. Jadi kita tidak berada di dalam laut jiwa dewa bayangan. Tengkorak putih itu terkekeh. Sebaliknya, kita hanya berada di dalam Sadogat. Shadow Realm adalah mayatnya. Budak Bayangan bab 2124, pertanyaan berbahaya. Sunni butuh waktu sejenak untuk mencerna kebenaran mencengangkan yang diungkapkan Aris kepadanya dengan begitu lugas. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk diproses, tidak, sungguh. Aku ada di dalam mayat dewa bayangan. Alam bayangan, keseluruhannya, adalah tubuh suci seorang dewa. Yang berarti semua alam ilahi lainnya, seperti Godgrave dan Stormsea, juga demikian, dan dunia nyata juga. Bagaimanapun juga, para dewa itu luas. Cukup luas untuk mencakup seluruh dunia di dalamnya, begitulah tampaknya. Namun para dewa juga sudah mati. Alam mimpi, alam dewa yang terlupakan, perlahan-lahan melahap semua yang tersisa. Jadi, apakah itu berarti dewa yang terlupakan sedang memakan mayat saudara-saudaranya? Betapa mengerikannya. Apa sebenarnya maksud semua ini? Yah, bukannya aku tidak curiga pada hal seperti itu, sih. Sebenarnya, Sunni dan Nephis pernah membahas teori serupa di masa lalu. Yaitu saat membicarakan kerangka raksasa di Godgrave, dan apakah kerangka itu benar-benar milik dewa. Nephis berpendapat bahwa dia terlalu kecil untuk menjadi dewa. Yang merupakan hal lucu untuk dikatakan tentang mayat seukuran benua. Tetapi sekarang, hal itu tidak tampak lucu lagi. Sebenarnya, Sunni bahkan tidak setuju dengan Nephis. Kalau boleh jujur, dia tergoda untuk setuju. Lagi pula, dia pernah berada di dalam makam Ariel, yang dibangun dari sisa-sisa Titan jahat. Sungai besar itu seperti laut jiwanya. Dan jika jiwa Titan jahat dapat meliputi seluruh wilayah, lalu bagaimana dengan dewa yang sebenarnya? Tetap saja, menduga dan mengetahui adalah dua hal yang berbeda. Terutama di sini, di kegelapan yang sunyi di alam bayangan. Sunni berusaha menahan keinginan untuk menelan ludah, mulutnya sangat kering. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan suara serak, jika ini mayat dewa bayangan, lalu apa yang membunuhnya? Itulah rahasia terbesar dari semuanya. Itulah yang benar-benar ingin diketahui Sunni, apa yang telah membunuh para dewa? Apa yang telah membunuh para daemon? Bagaimana perang malapetaka berakhir? Dan bagaimana kehendak dewa yang terlupakan lolos dari kekosongan, perlahan-lahan mengubah seluruh keberadaan menjadi mimpi buruknya? Mendengar pertanyaannya, Aris terkekeh. Apa yang membunuh kematian? Astaga, andai saja aku tahu. Sayangnya, saat para dewa binasa, aku sudah dipaku di pohon terkutuk itu. Pemandangan dari sana tidak bagus. Sunni menatapnya dengan muram. Entah bagaimana, dia ragu kalau kerangka itu sepenuhnya jujur. Namun, tengkorak putih itu tidak menunjukkan emosi apapun. Akhirnya, Aris menawarinya tulang,
tapi aku ragu itu ulah para daemon. Pada akhirnya, mereka kalah telak dalam perang. Kalau tidak, aku tidak akan ditangkap oleh para prajurit Divine Host, bukan? Dia tertawa. Sunni menduga dua hal dari pernyataan itu. Pertama, setidaknya 1 dari 9, Aris, telah berpartisipasi dalam perang malapetaka di bawah panji tentara iblis. Kedua, para daemon tampaknya telah kalah dalam perang, atau setidaknya hampir kalah menjelang akhir. Itulah informasi benar pertama yang diterimanya tentang Dungwol. Sunni tersenyum muram. Apakah kau yakin bahwa kau bukan orang yang membunuh dewa bayangan? Kudengar kau pernah membanggakan diri karena telah menggorok leher dewa. Aris tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Oh, jadi kau sudah bertemu dengan gadis yang menjijikkan itu, rupanya. Bagus, bagus. Aku senang dia selamat, Nephilim atau bukan. Dia berhenti sejenak, lalu terkekeh. Ya, aku memang pernah mengatakan padanya bahwa aku pernah menggorok leher dewa. Namun, aku tidak pernah mengatakan bahwa itu telah membunuh dewa. Dewa macam apa yang akan mati karena hal sepele seperti itu? Sunni meringis karena banyaknya omong kosong yang diterimanya dalam beberapa menit terakhir. Apa maksudnya? Kupikir kau mengatakan bahwa alam bayangan adalah mayat dewa bayangan. Tubuhnya sangat besar. Coba tebak, bagaimana caranya seseorang menggorok leher seluruh alam? Kerangka itu, yang selama itu tidak bergerak, akhirnya bergerak. Aris mengguncang tengkoraknya, tulang-tulangnya bergesekan satu sama lain dengan tidak menyenangkan. Tidak, tapi bayangan dewa macam apa kamu? Apa kamu tidak tahu apa-apa, nak? Sunni mengernyit. Bagaimana aku bisa tahu apapun jika dewa yang seharusnya membentukku sudah mati? Airus menatapnya tanpa suara selama beberapa saat, lalu kembali ke pose sebelumnya dan terdiam sekali lagi. Pertanyaan yang lebih baik adalah bagaimana kau bisa ada, tapi adil itu adil. Untuk menjawab pertanyaanmu, para dewa memang luas dan tak terduga, tapi mereka menggunakan wadah fana dari waktu ke waktu. Avatar, begitu sebagian orang menyebutnya. Itu lebih mudah dijangkau. Sunni berkedip beberapa kali. Avatar manusia, yang dapat dipahaminya. Lagi pula, dia punya avatar sendiri, meskipun tidak persis sama. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Aris tampaknya tidak tahu sama sekali tentang bagaimana Sunni bisa menjadi budak bayangan. Yah, masuk akal juga sih, kalau dipikir-pikir lagi. Si kerangka yang banyak bicara itu tampak seperti seseorang yang tahu banyak hal hingga hampir tampak maha tahu. Tetapi masuk akal, pengetahuan itu hanya mencakup masa lalu. Jika dia benar-benar menghabiskan ribuan tahun dipaku di pohon di gurun mimpi buruk, dia tidak akan tahu apapun tentang apa yang terjadi setelah hari-hari terakhir perang malapetaka. Baginya, mantra mimpi buruk hanyalah aliran sesat yang disebarkan oleh sekelompok kecil penganut secara diam-diam di alam fana. Dia tidak akan tahu siapa Sunni dan Nephis sebenarnya, atau bagaimana mereka bisa menjadi seperti itu. Sunni memiringkan kepalanya sedikit, tiba-tiba muncul pertanyaan lain. Sulit untuk mengumpulkan pikirannya karena ada terlalu banyak hal yang ingin ditanyakannya, tetapi yang itu, mungkin. Yang paling penting, kau adalah makhluk pertama dari zaman kuno yang kutemui yang tidak sepenuhnya gila dan dikuasai oleh korupsi. Bagaimana mungkin? Aris menatapnya dengan lubang hitam menganga di rongga matanya yang kosong. Bukankah kau juga pernah bertemu dengan gadis yang menjijikkan itu? Sunni mencibir. Itu beda. Dia dari dunia nyata, sama sepertiku. Kerangka itu tertawa kecil. Dunia yang terjaga? Apa itu? Sunni menahan desahan. Dia tidak tahu apa-apa. Setelah berlama-lama beberapa saat, Sunni mencoba menjelaskan, dunia yang terjaga,
adalah alam ilahi yang terakhir. Masih ada orang-orang yang tinggal di sana, bebas dari korupsi. Sisanya, serta semua alam fana, telah ditelan oleh alam mimpi, dan hanya dihuni oleh makhluk mimpi buruk, itulah yang kami sebut sebagai yang terkorupsi. Namun, dunia kita juga sedang dikonsumsi oleh alam mimpi, sedikit demi sedikit. Aris mendesah. Oh, kalau begitu kau dan orang-orangmu pasti berjuang melawan korupsi dengan sekuat tenaga, bersatu melawan musuh bersama. Sungguh persahabatan yang hebat. Tidak heran bayangan ilahi dan Nephilim yang keji dapat bertukar kata-kata dengan begitu bebas. Sunni terbatuk karena malu. Sebenarnya, saat ini, bangsaku sedang berperang. Satu sama lain. Sudahkah aku menyebutkan bahwa alam ilahi terakhir adalah alam dewa perang? Aris terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kali ini, dia tertawa lebih lama dari biasanya, dan tawanya tampak berbeda dari sebelumnya. Itu diwarnai dengan kegelapan yang misterius. Setelah beberapa saat, tengkorak putih itu berbalik sedikit untuk menatap Sunni. Dewa perang? Astaga, sungguh ironis. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kau bertanya siapa 9 itu? Baiklah, jujur saja, anak perang. Nada suaranya berubah sedikit dingin. Terlepas dari siapa kami paling membenci Worgat dan anak-anaknya. Budak Bayangan bab 2125, membuka jalan menuju kasih karunia. Sunni tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang setelah mendengar nada dingin dalam nada bicara si kerangka yang biasanya riang dan ramah. Pada saat itu, dia menyadari betapa gentingnya posisinya dengan kejelasan yang menyakitkan. Disinilah dia, dalam kegelapan alam bayangan, dipukuli dan dihajar. Berbicara dengan salah satu dari 9 sambil menahan bayangan yang lain. Tentu, pemanah itu hampir tidak sadar dan tampaknya tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pertempuran, tetapi di sisi lain, satu-satunya musuh yang aman adalah yang sudah mati. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Aris Sang 9. Tetapi kekuatan itu pasti cukup mistis bagi kerangka pengembara itu untuk melintasi dunia bawah dan mencapai alam bayangan dengan keadaan utuh. Sungguh mengkhawatirkan, mengetahui bahwa 9 yang misterius itu mempunyai semacam dendam terhadap Dewi Kehidupan dan para pengikutnya. Sunni memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Oh, benarkah? Itu mengejutkan. Bagaimana mungkin Auro dari 9 menjadi prajurit kekaisaran? Bukankah kekaisaran diperintah oleh kultus perang? Sejujurnya, dia tidak begitu jelas tentang apa itu kekaisaran dan siapa yang memerintahnya. Namun, dalam mimpi buruk pertamanya, tampaknya baik prajurit maupun warga negaranya menyembah dewa perang, sampai-sampai mereka membakar kuil-kuil bayangan. Dia juga mempelajari sedikit demi sedikit sejarah kuno di kemudian hari. Beberapa di antaranya menunjuk pada fakta bahwa kekaisaran yang militan telah melakukan penaklukan yang tak terhentikan selama senja zaman keemasan, tepat sebelum perang terakhir. Jadi, agak mengejutkan mengetahui bahwa pahlawan, Auro dari 9, diam-diam memendam kebencian yang mendalam terhadap dewa perang. Mendengar perkataannya, Aris hanya terkekeh, tampak penuh kegembiraan. Auro, seorang prajurit kekaisaran? Jadi kenapa? Aku sendiri adalah seorang budak kekaisaran. Apa ada cara yang lebih baik untuk menghancurkan kekaisaran selain dari dalam? Sunni terbatuk. Dia, dari semua orang, tidak dapat membantah hal itu. Lagi pula, itulah yang sebenarnya mereka lakukan, Sunni, Nephis, dan Cassie. Mereka berupaya melemahkan kerajaan pewaris perang dengan bertempur di bawah panjinya. Baiklah, adil. Aku akan memberikan itu padamu.
Jadi 9 bertekad untuk menghancurkan kekaisaran. Dan Auro hanya berpura-pura sebagai prajurit kekaisaran yang setia. Tidak heran dia tampak begitu berbeda dari para budak lainnya. Itu adalah informasi yang menggiurkan. Tetap saja, dalam mimpi buruk pertama Sunny, Auro hanyalah seorang pendekar pedang yang telah bangkit, dan tampaknya belum membuka aspeknya saat itu. Jadi, 9 orang itu pasti tidak sekuat itu saat itu. Bagaimana mungkin 9 orang berharap dapat menghancurkan kekaisaran yang disenangi oleh dewa? Dia ingin tahu lebih banyak. Jadi, hanya kalian bersembilan yang melawan seluruh kekaisaran? Aris mencibir. Pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan. Kau penuh dengan pertanyaan, nak. Kenapa kau begitu tertarik pada masa lalu? Sunny tersenyum muram, mengingatkan dirinya sendiri untuk bersikap sopan dan menjilat kerangka misterius itu. Oh, 2 alasan utama. Bersikaplah baik dan sopan. Kamu harus mendapatkan simpatinya. Mulutnya bergerak sendiri, karena kita masih harus membayar dosa yang telah kalian perbuat. Bajingan-bajingan keji di masa lampau. Kalau kalian, orang-orang tolol dan menjijikkan itu tidak pergi dan menghancurkan dunia saat itu, aku tidak akan begitu putus asa untuk belajar bagaimana cara memperbaikinya, bukan? Aris hanya menatapnya diam-diam dengan rongga mata kosong. Dia tampaknya tidak terlalu tersinggung, tetapi Sunny menarik napas dalam-dalam dan menahannya, berusaha menahan amarahnya yang membara. Sementara itu, inkarnasi ketujuh berbicara dengan nada yang lebih netral, ya, dan juga, mungkin kau tidak mengetahuinya, tapi mantra mimpi buruk telah merajalela selama ribuan tahun. Saat ini, mantra itu kurang lebih adalah satu-satunya dewa yang ada. Sementara itu, alam mimpi sedang mekar dengan apa yang kita sebut benih mimpi buruk, dan jika kau memasukinya, mantra itu memberimu ujian khusus. Ujian itu berbentuk peristiwa dari masa lalu kuno, jadi mengetahui lebih banyak tentang masa lalu akan memudahkanmu untuk bertahan hidup di sana. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, jelas, mimpi buruk itu cukup mematikan. Jadi, wajar saja jika seseorang tidak punya alasan untuk memasukinya, kecuali kenyataan bahwa jika benih yang sedang mekar dibiarkan utuh, ia akan terus menginfeksi dunia dengan korupsi. Setidaknya seperti itu. Untuk pertama kalinya, Aris tampak sedikit terkejut. Mantra kecil wafer? Jadi mantra itu sudah sekuat itu? Sungguh mengejutkan. Tidak heran kalau gadis menjijikkan itu berbau daemon. Mata Sunny berkedut. Mantra kecil? Dia menarik napas dalam-dalam lagi dan memaksa tubuh aslinya untuk berbicara. Jadi, apakah kau akan menganiaya aku tanpa alasan hanya karena asal-usulku? Biar ku beritahu sesuatu, Aris. Dia menatap kerangka itu dengan muram, bersikap picik tidak pantas bagi seorang pria sejati. Kedengkian adalah hal yang mengerikan, noda pada karakter seseorang, dan hambatan di jalan menuju kebajikan. Seorang pria yang tercerahkan harus tahu bagaimana melepaskan dendam dan menerima pengampunan. Toleransi dan kasih sayang membuka jalan menuju rahmat. Tentu saja, Sunny bukanlah seorang pria sejati. Sama sekali tidak berminat untuk bersikap bajik, menganggap nilai-nilai pencerahan identik dengan kebodohan, dan lebih suka menjauhi kasih karunia sejauh mungkin, agar dia tidak tertular. Tetapi kerangka kuno itu tidak perlu mengetahui hal itu. Aris terdiam sejenak, lalu mendesah. Ya ampun, betapa fasihnya. Jangan khawatir, nak. Aku tidak akan menunjukkan rasa tidak sukaku pada orang-orang sepertimu, lagi pula, itu semua sudah berlalu. Masa lalu biarlah berlalu. Aku hanya merenungkan betapa ironisnya, bahwa setelah ribuan tahun, satu-satunya yang tersisa adalah anak-anak perang.
Kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Sunny nyengir. Baiklah. Aku bisa membayangkannya jika kau menjelaskannya dengan benar. Kerangka itu menatapnya tanpa suara selama beberapa saat. Lalu, Aris terkekeh. Tapi Anda mengungkapkan betapa mendesaknya kebutuhan Anda akan pengetahuan. Jadi, mengapa saya harus membagikannya secara gratis? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.